Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita, dan juga nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan selalu diberikan tambahan keimanan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga langkah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tempat yang mana kita menjadi orang-orang yang menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah dan sekali juga menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kita suruh baca Al-Qur'an, ya, dan juga kita dilarang untuk hijrah daripada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dibiarkan, tidak dibaca. Kenapa? Karena itulah hal yang dikeluhkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, bahwa umatnya tidak membaca Al-Qur'an adalah sebaik-baik kitab Allah Subhanahu wa taala pada zaman sekarang ini, ya, umat akhir zaman, kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Maka berbahagialah kita membaca. Ya, apalagi sampai bisa orang membawa kita untuk tadabbur. Apa itu tadabbur? Ini tafakkur tentang ayat kajian daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau tadabbur Quran atau tafakkur Al-Qur'an, dia satu ayat bisa menghabiskan waktu. Mungkin kita harus membaca, kita habiskan, kita bisa hatam baca Al-Quran, tapi dia cukup satu ayat dia mentadabbur tentang satu ayat tersebut. Karena apa? Ada kenikmatan, ada ilmunya, ada zauq perasaan tentang keagungan daripada ayat yang dia sedang tadabburkan. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Kita bertanyakan, apa yang telah kita lakukan dari terbitnya fajar, terbitnya matahari sampai terbitnya matahari? Al-Qur'an kah yang sudah kita baca? Ya. Karena ini semua adalah kelebihan setelah menjalankan yang fardu. Salat fardu, tapi punyakah waktu kita setelah itu membaca Al-Qur'an? Nah, itu dia. Ikhwani, jamaah jamaah majlis Iqra, bang ya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan tentang rizqul insan, rezekinya setiap orang. Maktub, itu sudah tertulis. Jadi kita hidup ini di dunia, rezeki kita itu bukan lagi tertulis setelah kita umur sekian, ya, mencapai sekian. Dari semenjak berjalan keluar ke bumi ini, rezeki kita udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dalam hadis katakan, inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah
sesungguhnya kalian itu dalam penciptaannya dikumpulkan, penciptaannya itu di rahim ibunya 40 hari berupa nutfah. Ya. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian dari nutfah itu 40 hari yang mendekat menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Ya proses segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi segumpal darah 40 hari juga. 3 kali 40 hari. Jadi berapa? 124 bulan. Nah setelah 4 bulan itu yursalul malak. Kemudian Allah utus malaikat. Fayatuhu fi ruh. Ditiupkan ruh dan dia menjadi hidup. Ya. Bukan peran siapa-siapa ya. Bukan orang tua ya, atau ibu yang mengandung. Semua adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Umar bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan dengan 4 kalimat. Apa itu? Bikat rizki, untuk menetapkan rezeki. Rezekinya sampai berapa di dunia. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amali, dan perbuatannya. Wa syaqiyin aw sa'id, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apakah dia orang yang bahagia, apakah dia orang yang merugi. Sudah ada catatannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berjalan hidup di muka bumi, dia akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kalau dia tercatat emang penduduk neraka, ya jalannya mudahnya ke neraka, taat susah. Kalau dia emang buat calon surga, ya dimudahkan untuk berbuat amalan-amalan ahli surga. Nah dari hadis inilah menunjukkan bahwa rezeki seseorang itu yang dia dapati sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Jadi hidup di dunia ini cuma sekedar apa namanya? Perjalanan apa yang sudah ditetapkan Allah. Gitu. Ya. Tatbik aja, praktek gitu. Apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Yusar insan, maka dimudahkan seorang itu usahanya. Dikasih untuk mendapatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam masalah rezeki itu, wa fis samai rizqukum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit, ya, dan di langit ada rezekimu. Dan apa-apa yang telah udah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di langit. Bagaimana kita hidup di dunia kalau rezekinya di langit? Ya. Rezekinya di apa? Dia hidup di dunia kalau rezekinya di langit. Gimana ini? Ya. Ya artinya manusia mah dia hanya apa namanya? Dia mau bertanam, bercocok tanam, atau dia berbisnis, ataupun dia berwira swasta, ya itu hanya apa namanya? Ikhtiar ya. Adapun dia mendapatkan keuntungan atau tidak, itu bukan urusan usaha dia. Jadi rezeki itu bukan dengan apa namanya? Profesi, ya. Jangan nenteri apa yang di itu tuh gedung DPR. Wah, sekarang penuh sama artis-artis saudara ya. Ya, ada Komeng, ada semuanya dah. Ya, pelawak-pelawak. Dan juga bukan dengan
dia yang tokonya dibuka di mana-mana, enggak. Jadi rezeki itu yang menetapkan keuntungan menjadi satu hasil petani yang menanam sampai berbuah, itu bukan urusan dia, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi keberkahan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau dia masalah punya uang 100.000, dia buka satu usaha, kalau emang Allah turunkan berkah bisa mengalahkan dia yang modalnya 1 juta atau bahkan 100 juta. Karena itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gimana di langit rezeki kita hidup di bumi, artinya berbuatlah, ikhtiarlah, ya. Jangan nungguin berpangku tangan diam aja tadi rezeki mah datang, kagak. Hujannya nggak turunin rupiah, hujannya turunin air. Bukan misalnya apa nih, ya apa aja yang penting ada jalan untuk mengambil rezeki dari Allah. Ada usahanya, ada ikhtiarnya. Nah, nanti Allah melalui itu memberikan. Walaupun kecil-kecil, tapi emang Allah mau mengirimkan keberkahan dari kita ya nyampe. Ya. Demi Allah ya jamaah majlis Iqra, sampai dikatakan bahwa Rabbis sama'i wal ard. Jadi Allah sudah mengatakan di langit rezekimu. Rabbis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sudah Allah janjikan. Jadi Allah nggak hanya ngomong begitu doang. Sampai Allah bersumpah bahwa Rabbis sama, artinya hambaku ini nggak bakalan percaya gitu kalau aku mengatakan kayak gitu. Ya Allah bersumpah dengan diri bahwa Rabbis sama wal ard. Dia dikata sumpah Allah bahwa Rabbis sama'i wal ard. Allah sampai bersumpah biar hambanya itu percaya gitu loh, bahwa Rabbis sama. Ya Allah kalau bersumpah ya dengan menyebut makhluknya. Demi langit dan bumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar hambanya maksudnya menggunakan keimanan, pikiran, otak ini. Allah sampai bersumpah masalah rezeki bahwa Rabbis sama wal ard. Ya. Innahu lahaqqun, dikuatkan lagi innahu lahaqqun, itu sesungguhnya itu betul-betul lahaqqun, udah hak benar, tambah lagi lam, lahaqqun, sungguh benar. Benar-benar. Innanya itu udah juga penguat. Innahu lahaqqun. Agar hambanya ini ibarat dunia ini ya artinya yakinlah dengan rezeki dari Allah. Orang membuka usaha jangan dia berpijak sama usahanya, dia berpijak sama Allah. Allah tadi yang berikan keuntungan. Beda ada yang berpijak sama usahanya, walaupun dia secara gambaran untungnya banyak, berkembang terus, tapi dia berpijaknya sama yang memberikan keuntungan yang lebih hebat lagi. Ya, walaupun cuma jualan mie rebus, ya kalau dapatnya 40 mangkok jadi dapat 300.000. Kalau nama Allah mengirimkan rezeki, makanya kita disuruh kayak gitu, buka dulu, jangan pengen rezeki emang rezeki udah ada dia baca. Buka dulu, nanti Allah baru kirim. Gimana caranya nyampe? Lahakun mislamaan lakum dan dikun. Betul-betul itu benar, hak benar. Sebagaimana kita ini satu sama lain bisa bicara, mengucapkan ngomong, kita bisa bicara kayak begini.
Begitu juga akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Fa inna alladhi yas'al insan li kasbi wa yanfi bi wa yantafi bihi bi nafsihi aw yanfa bihi ghairuh min qaribin aw ba'id. Apa yang telah diusahakan seorang untuk mendapatkan rezeki itu, dia bisa ngambil manfaat buat dirinya atau bisa memberi pada orang lain, ya, baik daripada kerabatnya atau yang jauh. Fahuwa mimma katabahullah, itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Dia dapatkan, dia berikan kepada kerabatnya ataupun kerabat yang jauh, itu juga sama, sudah ditetapkan sama Allah. Pemberian dia itu kepada dia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujar bina fikri, bahkan jadi beri pahala dengan memberikan manfaat pada orang lain. Alai biqadri niyati, sebesar dengan niat dan dengan niatnya. Bagaimana niatnya? Banyak niat dia yang bagus, maka sebesar itu dia akan diberikan pahala oleh Allah. Mana fa'amin aqaribin aw abari, apa yang telah dia berikan, dia bantu kepada kerabat yang jauh. Ya, tsumma inna ahlul kalam, bahwasanya warizqu indal qaum ma bihin dafa. Jadi rezeki itu menurut para ulama apa yang bisa memberikan manfaat. Wakilalah bal ma malaka wa man taba. Ada juga yang mengatakan tidak seperti itu, akan tetapi semua yang dia miliki dan dia bisa mengikuti apa yang telah dia tinggalkan. Ya, harimau mati meninggalkan apa? Belang. Belangnya kan ya. Lah manusia mati meninggalkan nama. Nah, nama dia yang baik itu pun sama rezeki dia. Dia tinggalkan nama dia yang baik, itu rezeki dia terus yang mengikuti dia. Ya. Dan juga itu hidup, maka berusaha jangan sampai sebutan kita buruk. Berbuatlah yang menyebabkan sebutan kita baik. Itu namanya rezeki juga. Ya. Nah, sampai disitulah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itulah keimanan seluruhnya, dan yakin itulah yang harus kita pupuk pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allahu Razzaq, hanya Allah lah yang berikan rezeki. Kuatil matin, maha kuat dan maha agung. Mudahkan kita untuk mendapatkan yang halal, keberkahan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimudahkan urusan dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Quran. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Amin. 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 Ya Amin. Ya Alhamdulillah.